Selamat malam para penjelajah mimpi. Senang rasanya kita dapat bersua pada malam hari yang tenang ini. Dalam dunia imajinasi kita yang penuh dengan keajaiban, pesona, dan kehangatan. Jadi bersiaplah untuk melepaskan kelelahan hari ini dan memasuki dunia di mana impian menjadi nyata. Biarkan pikiran dan hatimu terbang bebas, terbawa oleh alur cerita yang akan membawa kita ke tempat-tempat ajaib bersama dengan tokoh-tokoh yang menakjubkan. Inilah saatnya untuk menarik selimut, menutup mata, lalu ambil nafas yang dalam, dan bersiap untuk memulai perjalanan kita sebagai penjelajah mimpi. Cerita malam ini berjudul Raksa Si Kura-Kura Pemberani. Di suatu tempat yang jauh, di tengah hutan yang lebat, hidup seekor kura-kura kecil bernama Raksa. Ia adalah seekor kura-kura yang ceria, penuh semangat, dan penuh keingintahuan tentang dunia di sekitarnya. Kulitnya berwarna hijau berkilau dengan tempurung yang sangat kuat. Meskipun ia memiliki tempurung yang sangat kuat, Raksa sering merasa takut untuk menjelajahi dunia yang begitu besar di matanya. Suatu pagi, Raksa terbangun dengan semangat yang baru. Rasa keingintahuannya tentang dunia mendorong badan kecil Raksa untuk berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi dan melihat keindahan dunia. Dengan hati yang penuh keberanian, Raksa melangkah keluar dari tempat tinggalnya yang telah ia tinggali sejak menetas hingga tempurungnya menjadi sekuat sekarang. Raksa memulai perjalanannya tanpa tujuan yang pasti. Ia memandangi birunya langit, mendengarkan nyanyian burung-burung yang merdu, dan menikmati semilir angin yang berhembus akan menyambutnya. Ternyata dunia begitu indah dan menyenangkan ya, pikirnya. Dalam lamunan sambil berjalan melihat indahnya bunga berwarna-warni di sekeliling. Namun, lamunan itu terpecah ketika ia mendengar suara yang begitu kencang datang tepat dari balik pohon dan rumput-rumput tinggi yang ada di depannya. Langkah kecil Raksa terhenti sejenak. Ia tahu kalau ini sesuatu yang bisa jadi berbahaya. Tetapi rasa ingin tahu di kepalanya melebihi rasa takut yang timbul akibat suara deru yang sangat kencang itu. Sembari membelah rerumputan tinggi yang ada di depannya, lama-kelamaan ia dapat melihat dari mana asal suara tersebut. Itu merupakan air terjun yang sangat tinggi. Bahkan ketika Raksa yang kecil mengangkat kepalanya jauh-jauh ke atas, ia belum bisa melihat ujungnya. Hembusan angin kencang yang disertakan tetesan air kini menghentikan langkah Raksa sepenuhnya. Ia terdiam. Raksa kecil tidak tahu apa yang akan dilakukannya setelah melihat air yang sangat banyak jatuh dari tebing yang begitu tinggi. Ada perasaan aneh di dadanya, tapi ia tidak tahu itu perasaan apa. Hai teman kecil. Tiba-tiba ada suara yang menyadarkan Raksa setelah pikirannya hanyut terbawa aliran sungai yang deras. Raksa berputar mencari asal suara yang terdengar sangat bersahabat itu, tetapi ia tidak bisa menemukannya. Di atas sini, lanjut suara itu. Kemudian Raksa melihat ke atas. Di atas pohon, ia melihat seekor burung hantu berwarna coklat yang terlihat menyeramkan. Sekejap, Raksa masuk ke dalam tempurungnya untuk berlindung. Tenang saja teman kecil, aku tidak akan memakanmu, kata burung hantu. Lalu Raksa kembali keluar dari cangkangnya perlahan-lahan. Namaku Merlin. Siapa namamu teman kecilku? Raksa, jawabnya. Apakah kamu sedang ketakutan, Raksa? Hampir saja kamu hanyut terbawa arus. Untung saja aku terbangun dari mimpiku yang menyeramkan itu, kata Merlin. Tidak, aku adalah Raksa si kura-kura pemberani, jawab Raksa. Baiklah, Raksa si kura-kura pemberani. Lintasi sungai itu dan aku akan membawamu melihat sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, ucap Merlin. Baik, awas saja kalau yang kamu ceritakan itu ternyata biasa-biasa saja, terima Raksa terhadap tantangan Merlin. Setelah itu Raksa bergegas berjalan ke pinggiran sungai tersebut. Semakin dekat ia dengan sungai di depan matanya, semakin cepat juga jantungnya berdegup. Lutut-lututnya bergetar, ia merasakan ketakutan. Ketakutan untuk mencoba, ketakutan untuk gagal, dan ketakutan untuk dianggap penakut. Apa yang kamu tunggu teman kecil? Tanya Merlin disertai kepakan sayapnya yang besar di atas Raksa. Raksa tidak menjawab, ia hanya terdiam. Baiklah, aku akan membantumu.
Pejamkan matamu dan berenanglah seperti biasa, lanjut Merlin. Kemudian raksasa memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam dan melangkah masuk ke sungai. Merlin mencengkeram cangkang raksasa lalu menuntunnya hingga tengah-tengah aliran sungai. "Bukalah matamu teman kecilku dan nikmati ramahnya arus sungai," kata Merlin meyakinkan raksasa. Sembari raksasa membuka matanya yang besar, Merlin melepaskan cengkeramannya dan terbang di atas kepala raksasa. Kini dengan tenang raksasa berenang menikmati ramahnya arus sungai dengan hangatnya sinar mentari yang menyinari cangkang kecilnya itu. Raksasa dengan berani menyelam lebih dalam dan melihat ikan-ikan yang berenang dan bermain bersama. Raksasa begitu menyukai suasana di sungai ini. Ia dapat merasakan hangatnya mentari dan dinginnya aliran sungai yang menyegarkan. Tidak terasa mentari mulai tenggelam. Kini raksasa telah menyeberangi sungai yang beberapa saat lalu membuatnya merasakan ketakutan. "Nah, mana janjimu, wahai Merlin si burung hantu?" tanya raksasa. Tanpa menjawab, Merlin mencengkeram cangkang raksasa dan membawanya terbang di udara. Raksasa kecil terkagum melihat pohon-pohon yang rimbun, hamparan rumput yang luas, dan binatang-binatang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari atas, ia melihat semua yang sebelumnya sangat besar perlahan menjadi kecil. Ketakutannya terhadap air terjun pun kini sudah tidak ia rasakan, karena kini ia dapat melihat awal dari air terjun tersebut dan sekarang terlihat sangat kecil. Tidak lama, akhirnya Merlin meletakkan raksasa di sebuah dahan pohon di atas gunung, lalu mengenalkan raksasa dengan mentari yang sedang terbenam. Warna oranye langit perlahan menjadi lembayung ungu, kemudian raksasa berkata kepada Merlin, "Terima kasih Merlin, telah mengenalkanku dengan keindahan yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Sepertinya aku tidak pantas memanggil diriku raksasa si kura-kura pemberani. Aku merasakan ketakutan sebelum memasuki sungai. Ketakutan untuk mencoba, ketakutan untuk gagal, dan ketakutan untuk dianggap penakut." Lalu Merlin berkata, "Kau adalah kura-kura yang pemberani, raksasa. Kamu pantas untuk memanggil dirimu raksasa si kura-kura pemberani. Bahkan akan kusebarkan di seluruh penjuru hutan kalau kau adalah raksasa si kura-kura pemberani." Keberanian itu tidak selalu berarti tidak takut, raksasa. Tetapi keberanian itu adalah tentang melawan ketakutan. Jadi untuk mereka yang berani melawan ketakutan di depan matanya, itulah adalah pemberani yang sesungguhnya. Raksasa hanya terdiam menatap lembayung ungu menjelma semakin biru, dan bintang-bintang terbangun dari tidurnya. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa petualangan raksasa untuk hari ini sudah selesai. Raksasa harus kembali pulang ke rumahnya dan beristirahat. Baginya, petualangan pertama ini memberikan pengalaman dan nilai-nilai yang luar biasa. Kini, raksasa tahu bahwa keberanian itu bukan berarti tidak takut. Setiap malam sejak saat itu, raksasa selalu mempersiapkan dirinya untuk petualangan selanjutnya. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk petualangan yang akan datang esok? Maka bersiaplah. Cerita tentang raksasa si kura-kura pemberani. Saya Tano, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat para penjelajah mimpi. Terima kasih telah berjuang melewati hari ini. Sampai bertemu lagi di seri penjelajah mimpi yang berikutnya.